Selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan Memda nih. Masih di PJJ. Hari ini kita sudah masuk ke tema 5 ya. Tapi kita masih di subtema pertama. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 sampai dengan 3. Meminta kalian untuk menyimak baik-baik dari materi yang akan Mem sampaikan. Selamat mengikuti. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, skripsi, tesis, makalah, dan sebagainya. Ciri-ciri teks non-fiksi yaitu A. Berusaha mencapai objektivitas tinggi. B. Menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Yang C. Biasanya dalam teks bersifat denotatif atau makna yang sebenarnya dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Jadi di sini ciri-ciri non-fiksi yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi atau benar-benar dilakukan sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik oleh si pembaca. Pokok pikiran disebut juga ide pokok pikiran. Pokok pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Menentukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting dapat ditemukan dalam setiap paragraf. Langkah-langkah penting menemukan informasi penting yaitu A. Bacalah teks secara menyeluruh. B. Temukan kalimat utama paragraf. C. Temukan pokok pikiran paragraf. D. Simpulkan informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kita masuk ke IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas benda tak hidup. Contohnya yaitu tanah, air, matahari, udara, dan masih banyak lagi. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen yang terdiri atas benda hidup. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Setiap komponen yang terlibat dalam ekosistem memiliki fungsinya masing-masing. Selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan ekosistem akan terus terjaga. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan berupa tumbuhan dan hewan lain. Makanan berupa tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang dijadikan makanan hewan antara lain batang, daun, buah, dan biji. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daunnya. Hewan yang makan daun tumbuhan antara lain ulat, rusa, zebra, dan lain-lain. Sedangkan hewan pemakan batang tumbuhan yaitu antara lain sapi atau memakan batang padi dan jagung. Lalu hewan pemakan bagian biji tumbuhan yaitu contohnya seperti burung-burung.
Sedangkan hewan pemakan buah antara lain adalah belatung. Makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan berupa tumbuhan dan hewan lain. Kita lihat contohnya di sini. B. Makanan hewan berupa hewan lain. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Contohnya, serangga menjadi makanan bagi hewan seperti katak atau cicak. Katak menjadi makanan ular. Ikan menjadi makanan bagi burung pelikan. Itu adalah contoh hewan yang dimakan oleh hewan lainnya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora yaitu hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, yaitu cirinya memiliki gigi seri dan geraham atau tidak memiliki gigi taring. Gigi seri digunakan untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham menghaluskan makanan. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, rusa, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi jenis hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Kita lanjutkan. Karnivora, yaitu hewan yang memakan hewan lain, sebagian besarnya adalah hewan buas dan liar. Cirinya yaitu memiliki gigi taring yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Gigi seri berukuran kecil yang berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewannya adalah harimau, singa, anjing, buaya, ular, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke omnivora. Omnivora yaitu hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan lain. Jadi pemakan segala ya. Kita lihat di sini. Cirinya yaitu memiliki susunan gigi tersendiri, yaitu memiliki gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Berarti susunan giginya mereka lengkap. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan berupa hewan lain. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika makan tumbuhan. Kita lihat contoh hewannya. Ada orangutan, ada gorila, ada monyet, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh hewan omnivora, jadi pemakan segalanya. Kita masuk ke jenis-jenis ekosistem. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut. Terdapat berbagai jenis ikan dan tumbuhan alga. Ekosistem darat. Contoh ekosistem hutan tropis atau sabana, padang rumput, gurun, taiga atau jenis hutan kawasan kutub, dan tundra, suatu wilayah dengan keadaan geografis dan iklim yang sama dan menghambat tumbuhnya pohon. Itu adalah jenis-jenis ekosistem. Contoh ekosistem hutan hujan tropis yaitu contohnya seperti rotan, anggrek, hewan kera, burung, badak, dan harimau.
Sedangkan contoh ekosistem tundra yaitu jenis serangga dan hewan mamalia, yaitu seperti zebra dan singa. Kita masuk ke SBDP, seni, budaya, dan prakarya. Tangga nada mayor dan minor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan tingkat pertama sampai 8. Contoh lagu bertema hewan yang bertangga nada mayor yaitu Anak Kambing Saya, yaitu bernada dasar do sama dengan A, biramanya 4/4 dan temponya adalah allegro. Kita sekarang masuk ke IPS, ilmu pengetahuan sosial. Geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lihat di sini batas wilayah Indonesia. Kalian bisa melihatnya dari peta yang ada di gambar. Kita lihat di situ ada Samudra Pasifik utara, ada Samudra Hindia, dan Indonesia terletak di antara 2 samudra yang ada. Kalian bisa lihat di situ ada Jakarta, Medan, Sumatera, Palembang. Lalu bagian timur ada Papua, ada Biak. Nah, itu adalah batas wilayah Indonesia. Kalian bisa lihat contohnya di mana letak Samudra Pasifik Utara dan Samudra Hindia. Bagian utara Indonesia yaitu ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Sedangkan bagian selatan Indonesia, Samudra Hindia, benua Australia, Timor Leste atau Timor Timur. Dan bagian timur yaitu negara Papua Nugini. Sedangkan bagian barat Samudra Hindia. Kita lihat peta di gambar berikut ini. Di dalam peta itu terdapat judul peta. Lalu ada skala. Pasti dalam menggambar pasti diperlukan skala. Lalu ada simbol. Ada garis astronomis, ada legenda, ada mata angin. Kita masuk ke PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda adalah awal tonggak atau penentu kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pemuda bersatu dan tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Tekad mereka hanya satu, yaitu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada saat Kongres Pemuda kedua, yaitu tanggal 17 dan 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan wakilnya adalah Djoko Marsaid. Lalu sekretarisnya adalah Muhammad Yamin dan bendaharanya adalah Amir Syarif Udin. Keputusan Kongres Pemuda kedua yaitu yang pertama Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama. Yang kedua yaitu lagu Indonesia Raya ditetapkan menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Penciptanya adalah Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Lalu yang ketiga bendera merah putih ditetapkan menjadi bendera nasional Indonesia. Lalu yang keempat, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu wadah pemuda yang memiliki watak nasional yang luas.
Isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Wilayah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau besar antara lain Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Pulau kecilnya yaitu antara lain Nias, Siberu, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur atau terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar dan awali semuanya dengan doa dan tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih kembali.